Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di Radio ASFM Sambung Selaksa Asa Indonesia. Dan kembali lagi di acara Bincang Sehat bersama dengan BSMI Kota Blitar yang akan membahas tentang tema-tema tentang kesehatan, tentunya yang up to date bersama dengan narasumber yang berada dalam dunia kesehatan. Dan edisi Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 kita akan membahas tentang pentingkah perawatan luka diabetes. Sebelum itu Lin Fauzia ingin menyampaikan bahwa kita juga live streaming di Facebook Radio ASFM, jadi boleh diikuti. Mau tanya-tanya juga boleh nanti bersama dengan narasumber kita hari ini. Dan nanti sampai 1 jam ke depan ya, sampai jam 4 sore kita akan bersama dengan, ini panggilnya Mas aja ya kayaknya ya. Ya panggil aja Mas aja. Sebenarnya kalau bisa, Bapak nanti terlalu tua. Iya, udah pantas jadi bapak soalnya udah udah punya anak 2 gitu loh, udah punya kepala buntut 2 gitu. Bersama dengan Mas Rista Aditya Herlambang AMD-Kep, merupakan perawat RSUD Madiwaluyo Kota Blitar. Selamat sore ya Mas Rista. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rista Aditya Herlambang, biasa dipanggil Rista. Nah, teman-teman banyak yang manggil kita, kalau yang panggil Adit itu juara, karena yang namanya Adit itu banyak sekali. Oh gitu ya. Tapi kalau namanya Rista itu paling satu rumah sakit cuma saya aja yang namanya. Iya, ini namanya langka. Malah kebanyakan banyak yang belum kenal itu awal-awal manggilnya Mbak. Oh gitu. Oh iya, saya dulu juga gitu sih. Saya juga punya teman Rista Mbak juga. Oke, nama saya Rista Aditya Herlambang. Saya perawat di Ruang Melati, Rumah Sakit Mardiwalo. Ya, Ruang Melati adalah ruang penyakit dalam. Di dalamnya ada yang penyakit dalam itu banyak ya. Iya. Ada DM, gagal ginjal dan sebagainya. Tentu dengan DM dan sebagainya itu akan ada banyak komplikasinya seperti luka. Luka DM itu biasa disebut dengan luka diabetes yang akan kita bahas pada sore hari ini. Iya, jadi banyak sekali pengalamannya insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau ruangan penyakit dalam itu kan ada ruangan di rumah sakit ada infeksius. Penyakit dalam itu yang tidak infeksius, yang non infeksius. Kebetulan ruang melati itu menyakup 2 itu, ada infeksius dan non infeksius. Kalau DM diabetes itu termasuk non infeksius, tidak menularkan ke orang lain. Kalau untuk penyakit infeksius banyak nggih, seperti hepatitis, B24 dan sebagainya. Masuk juga melati masuk juga. Melati juga karena dia harus disendirikan dan harus ada ruangan khusus, itu juga di ruang melati. Ya saya kira beda, ternyata sama ya, melati juga. Melati tapi juga. Kelasnya beda mungkin, ada ruangan yang beda, beda nama karena beda kelas gitu. Di Rumah Sakit Madiwaluyo. Kalau lainnya lebih ke saraf dan sebagainya. Kalau untuk penyakit dalam khusus di melati. Cuman kalau melati penuh ya nanti larinya ke ruang lain juga. Gitu, sistemnya seperti itu. Iya, jadi sudah lama nggih Mas Rista di Madiwaluyo? Saya di Rumah Sakit Madiwaluyo ini sudah 7 tahun. Alhamdulillah. Sebelumnya juga di BSMI juga. Iya. Kurang lebih 3 tahun di BSMI, terus 7 tahun di Madiwaluyo. Jadi hubungannya sama BSMI ini masih terjalin dengan baik ya, terjalin dengan indah ini gitu. Untuk kegiatan-kegiatan insya Allah masih support terus. Alhamdulillah. Dan ini langsung bahas tentang pentingnya perawatan luka diabetes. Pasti penting ya? Kalau ngomongin pentingnya perawatan luka diabetes ya jelas jawabannya pasti penting. Iya. Karena dengan perawatan pertama itu akan bisa menyembuhkan. Yang kedua itu nanti akan meningkatkan derajat hidup seseorang. Yang biasanya orang itu kalau dia ada luka, kalau nggak dirawat lukanya cenderung melebar dan sebagainya, dia akhirnya bisa ngedrop dan sebagainya. Itu kalau tidak ada perawatan ya pasti ngedrop juga pikirannya dan sebagainya. Tapi dengan adanya perawatan insya Allah pasti sembuh. Jadi jangan dipikir kok luka diabetes itu nggak bisa sembuh. Karena banyak orang yang berpikir seperti itu. Lukanya saya seperti ini, selebar apapun luka. Saya pernah mengalami. Pengalaman saya itu merawat luka itu hampir 1 kaki full dari atas sampai bawah. Sampai bawah, sampai paha. Ya, sampai paha juga. Itu insya Allah sembuh dan beliau juga sembuh. Meskipun perawatannya lama. Iya.
Itu butuh ketelatenan. Betul, butuh telaten. Banyak yang harus dijaga juga, mulai dari pola makan, kadar gula, dan sebagainya harus dijaga. Pengobatan, perawatan rutin itu semuanya harus dijaga. Kalau cuma satu yang dijaga ya nggak akan bisa. Jadi semuanya harus dijaga. Ya, kalau Dengan begitu, insya Allah pasti akan sembuh. Meskipun itu tadi waktunya yang nggak bisa dibilang cepet. Pengalaman paling cepet 3 bulan. 3 bulan Itu kalau dengan luka diabetes. kecil. Luka yang kecil. Luka yang kecil, lalu luka yang lebar bisa lebih 6 bulan, 7 bulan Nih, bisa. kasusnya banyak ya Mas Rista ya di Banyak sekali. apa ya, di zaman ini gitu kasusnya diabetes gitu. Tapi saya pernah melihat juga banyak sekali apa ya namanya isu-isu kayak misalnya luka itu dikasih bubuk itu loh. Bubuk obat itu, apa ya. pil ditumbuk Dihancurkan, dimasukkan, dimasukkan itu isu-isu yang mungkin tidak terlalu tepat karena apa ya, tidak didampingi oleh ahli gitu. Katanya teman, katanya tetangga, ini loh dia mati gini. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya penggunaan serbuk itu tergantung juga. Dalam arti gini, obat-obatan seperti itu kan macamnya banyak. Iya. Nah, luka itu juga, obat-obatan itu juga digunakan tergantung lukanya. Jadi luka itu banyak ya. Permisal, luka diabetes itu perawatannya, obat-obatannya itu tergantung kondisi luka. Kalau emang kondisinya luka masih mengeluarkan nanah, terus masih banyak, mohon maaf, kadang yang paling parah sampai keluar belatung ya. Keluar belatung itu berarti infeksinya masih tinggi sekali. Nah, dengan infeksi tinggi itu paling bagus obat-obatan mulai dari salep yang diminum dan sebagainya itu berupa antibiotik untuk menekan infeksi yang ada. Biasanya di kaki ya itu. Kebanyakan kalau luka Kebanyakan di diabetes kaki. itu. Ini pasti ada yang tanya, kenapa sih kebanyakan di kaki? Iya. Tahu nggak? Tanya nggak? Kepikiran nggak? Iya. Kok nggak di paha, nggak di tangan? Nggak di tangan, mulai dari kaki gitu. Kenapa kok semuanya di kaki? Iya. Ya, nanti kita jelaskan ya. Iya. Kembali lagi tadi ke obat. Ke obat tergantung lukanya. Dalam arti ketika lukanya masih infeksi ya kita harus menggunakan antibiotik. Obat serbuk itu kebanyakan biasanya antibiotik. Iya. Kalau lukanya sudah bagus, misal tidak ada peradangan, tidak ada infeksi, tidak keluar nanah dan sebagainya, ya percuma pakai obat antibiotik. Yang diperlukan oleh luka itu adalah obat-obatan yang membantu proses pertumbuhan jaringan. Nah, jadi nanti ketika merawat, nanti saya jelaskan Bu ya. Iya. Bapak Ibu ya. Kapan harus luka ini kapan harus dirawat oleh seorang yang ahli seperti perawat dan sebagainya, atau kapan luka itu bisa dirawat sendiri oleh keluarga. Nah, seperti itu. Ada 2 perawatan. Ada 2 perawatan, banyak sekali perawatannya. Yang jelas ada 2 yang tadi. Ketika luka masih jelek, masih hitam, kuning, banyak yang seperti itu, perlu digunting, perlu dihilangkan, di nekrotomi ya kalau kita menyebutnya. Itu kalau bisa gunakan perawat. Atau minta bantuan ke teman-teman yang ahli untuk melakukan perawatan. Nah, ketika luka seiringnya berjalan waktu, luka akan semakin membaik, betul kan? Iya. Nah, ketika luka sudah membaik, jaringan sudah merah semua, sudah mulai tumbuh, kulit juga sudah mulai membentuk. Lah itu ketika keluarga mau merawat, monggo, nggak apa-apa, bisa. Tanda-tandanya yang sudah mau sembuh itu sudah ketutup lah istilahnya. Apa? Bukan. Jadi tanda-tanda mau sembuh itu sudah tidak keluar nanah, pus, tidak keluar pus, nanah ya. Jaringan sudah merah semua, tidak ada yang warnanya hitam, tidak ada yang warnanya kuning dan putih ya, kecuali tendon. Kalau tendon memang warnanya putih. Gelap. Sampai tendonnya itu tertutup nanti ya. Ketika tendon itu bagus, yang jaringan rusak di bagus itu nanti akan tertutup oleh daging tendonnya. Ya. Bisa. Iya. Nah, jadi nunggu dagingnya nutup dulu. Nunggu daging baru nanti cuma disalep, salepnya yang apa? Membantu pertumbuhan jaringan. Perawatan tidak harus setiap hari kalau sudah seperti itu. Iya. Bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, sampai maksimal 4 hari sekali nggak apa-apa kalau menurut saya. Nah, istilahnya kasarannya tinggal buka, bersihkan, salep, tutup gitu aja. Itu saya rasa keluarga bisa. Iya. Keluarga yang bukan ahli apa yang bukan tim tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bisa merawat sendiri. Tapi ketika lukanya masih jelek, masih kotor, masih keluar nanah, ya paling bagus minta bantuan oleh yang ahli, perawat dan atau tenaga kesehatan lainnya. Atau datang ke rumah sakit. Rumah sakit Mati Waluyo. Monggo. Terus tadi apa obat serbuk itu tadi? Obat serbuk tadi kalau emang sudah bagus, kalau menurut saya hindari penggunaan obat serbuk. Karena pertama dia pasti antibiotik biasanya kebanyakan kalau obat serbuk. Atau bisa juga dikombinasikan.
Karena gini, kenapa kok saya menghindari obat serbuk? Obat serbuk. Karena obat serbuk itu dengan penggunaan obat serbuk itu riwayat Iya. apa? Pengalaman saya itu banyak ketika luka dikasih obat serbuk itu dia mengering. Iya. Mengering dari luar terlihat bagus, sudah kering. Nah, ternyata di dalamnya itu masih kotor. Atau itu mungkin karena tidak salahnya di dibersihkan. situ. Ya, saya kurang tahu. Iya, kurang tahu ya. Mungkin karena kan banyak kasus kan sebelum dirawat Tenaga ahli. teman saya atau teman-teman perawat itu. Kalau teman-teman perawat saya kira pasti menghindari penggunaan obat serbuk. Iya. Tapi kalau untuk orang lain mungkin super tetra. Iya, super tetra itu ya. Zaman dulu guys, sekarang ada nggak super tetra? Masih ada. Ya zaman dulu kan luka kak super tetra. Iya. Itu nggak tahu luka diabetes atau bukan. Iya, kalau lukanya cuma babras orang normal tidak punya diabetes, sebenarnya nggak dikasih super tetra pun dia akan mengering dengan sendirinya 3 hari kering. Iya. Lah dikasih super tetra itu intinya dia cuma menutupi luka biar kering karena serbuk dimasukkan ke di atas luka itu kering. Iya. Akhirnya terlihat kering. Tertutup. Iya. Kalau orang normal dia akan sebenarnya di dalam itu dia akan ada prosesnya menutup sendiri. Tapi kalau orang diabetes nggak bisa. Nah, banyak faktornya ketika mau mengeringkan luka ini, mulai dari gulanya bagaimana. Apalagi kalau gulanya tinggi, semakin tinggi gula, perambatan luka itu semakin cepat. Jadi misal kalau orang diabetes gulanya normal, kena luka ya seperti orang normal. 3 hari sembuh, lukanya kering. Tapi ketika gulanya tinggi itu yang menyebabkan luka itu merembet. Iya, jadi langkah pertama itu cek gula dulu kalau ada luka. Jadi monggo untuk bapak-bapak ibu-ibu yang punya riwayat diabetes, nah saya sarankan rutin minum obat. Iya. Atau kalau bagus menggunakan insulin ya. Penggunaan insulin itu lebih bagus daripada obat. Nah, kenapa lebih bagus? Karena insulin itu sama seperti yang dihasilkan tubuh. Iya. Jadi orang normal seperti kita ketika ada namanya empedu ya, itu menghasilkan insulin. Itu ketika diabetes kan rusak. Iya. Sehingga insulinnya tidak bisa diproduksi tubuh. Iya. Nah, penggantinya dengan insulin, penggunaan jangka panjang itu aman, tidak ada efeknya. Tapi untuk penggunaan obat yang nggak mau suntik insulin, penggunaan jangka panjang loh, dalam arti bisa 5-10 tahun ke depan. Mungkin lebih dari itu juga bisa. Jadi ya, itu ada risiko. Ada risiko itu dalam arti tidak selalu terkena. Ada risiko ginjalnya yang nggak kuat. Iya. Memang efeknya. Jadi ada beberapa pasien saya di rumah sakit itu gagal ginjal. Itu karena awalnya dari diabetes. Iya. Ya. Sedangkan yang memakai insulin banyak juga. Kalau di rumah sakit kita lebih menggunakan insulin karena itu tadi efeknya yang jangka panjangnya aman karena sesuai dengan yang diproduksi tubuh. Tapi kalau obat apapun itu enggak harus pada diabetes, penggunaan tiap hari jangka panjang tahunan itu pasti akan mempengaruhi ginjalnya. Iya, kalau misalnya nggak kuat ya HD itu. Kalau ginjalnya sampai rusak ya nanti jatuhnya ke gagal ginjal, jadi harus cuci darah, nambah penyakit juga. Iya, gitu. Kalau kadang males nyontek gitu, males tiap hari nyontek gitu, sehari 3 kali gitu kan. Ini Bapak Ibu, ini mungkin yang perlu ditekankan ke bapak-bapak ibu-ibu yang punya diabetes ya, insulin itu bukan ketergantungan. Jadi banyak pasien saya itu ketika saya KIE penggunaan insulin, malah tergantung mas. Iya. Nah, ini harus mendino nyontek dan sebagainya. Jadi perlu diluruskan, insulin itu bukan ketergantungan tapi kebutuhan. Nah, kenapa kok butuh? Karena awalnya tubuh kita menghasilkan insulin. Iya, yang normal juga punya insulin juga. Ini yang orang normal itu tubuhnya otomatis Pak Bu menghasilkan insulin. Nah, orang yang diabetes itu tidak bisa menghasilkan insulin, makanya butuh insulin dari luar. Itu yang saya maksud, bukan ketergantungan tapi kebutuhan. Iya, jadi mungkin ada juga yang menolak insulin itu takut gitu lebih baik obat aja gitu. Takut obat aja gitu. Tapi kan kalau dokter sudah ngasihkan insulin tuh berarti memang dengan obat kurang gitu kadang-kadang gitu. Ya sebenarnya enggak. Baik, bukan gitu insulin kan itu alasannya itu penggunaan jangka panjang dia lebih bagus. Sebenarnya pakai obat pun bisa. Iya. Cuman kan obat mah banyak sekali. Jadi ada beberapa obat yang dosisnya rendah seperti metformin, ada yang dosisnya tinggi seperti gliben. Iya. Itu resikonya kalau obat-obatan karena dia lambat diolah tubuh,
dan efeknya bisa panjang, itu bisa ngedrop. Iya. Jadi banyak kasus-kasus di rumah sakit itu pasien datang dengan ngedrop gulanya turunnya turun sekali, bisa sampai 30, 40 atau bahkan 20. Karena obat yang dosisnya tinggi itu. Karena dosisnya tinggi, beliaunya sudah rutin pakai obat itu. Lah sedangkan kalau insulin bukan kalau insulin. bukan itu. Saya Masuk ke sedangkan gini, apa? Kita kan kalau orang di rumah kan mungkin tidak setiap hari ngecek. Iya. Lah, ketika gula kita normal pakai gliben yang dosisnya tinggi, nanti cenderungnya jatuhnya ngedrop. Gulanya turun sekali. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di rumah yang terbiasa menggunakan obat, saran saya mungkin bisa beli cek gula, ya, alat cek ya. Karena dengan alat cek sewaktu-waktu kalau butuh bisa langsung digunakan. Nah, nanti jenengan tahu Pak Bu kapan harus menggunakan obat yang dosisnya tinggi, kapan harus menggunakan obat yang dosisnya rendah. Jadi obat-obat dosis tinggi itu, atau gini, bisa juga kontrol ke dokter. Paling bagus ke dokter kan, karena obat-obatan kan nanti yang lebih paham dokter. Nah, cuman sekilas saja, ketika gulanya tinggi mungkin bagus menggunakan dosis yang tinggi, karena dengan dosis yang tinggi menurunkan gulanya cepat. Nah, ketika gulanya sudah stabil di angka normal, untuk mempertahankan gula mungkin bisa menggunakan obat-obatan yang dosisnya rendah atau biasa. Seperti metformin. Betul. Jadi saya baru tahu juga kalau insulin itu bukan karena selalu obat yang paling tinggi itu bukan. Insulin itu nggak ada bukan dosis yang tinggi. Bukan dosis maksudnya. Dosisnya ada, cuman nggak ada dia termasuk golongan tinggi atau golongan rendah. Karena dosis itu ya sudah insulin itu satu merek, satu jenis. Meskipun mereknya banyak, perusahaannya kan banyak. Ada Levemir, ada Apidra, Novorapid dan sebagainya. Itu fungsinya sama, insulin namanya. Cuman mereknya berbeda. Terus ya nanti pabriknya juga beda pasti. Sedangkan untuk dosis itu tergantung yang berapa yang disuntikkan. Nanti dengan evaluasi. Biasanya kalau di rumah sakit tiap pagi dicek nanti untuk menentukan dosis insulin. Ya biasanya kalau yang cek gula ke klinik itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu ke rumah sakit buat konsultasi sama dokter gitu. Jadi atau kalau yang nggak punya alat bisa cek rutin Bu. Jadi minimal ya 1 bulan 2 kali, 2 minggu sekali lah. Atau kalau mau seminggu sekali lebih bagus. Seminggu sekali cek gulanya. Atau pas ada masalah lebih. Atau kalau ada masalah langsung cek, pasti ya. Ada masalah langsung cek. Kalau punya alat sendiri lebih mudah. Jadi kalau punya alat sendiri jangan setiap hari cek. Jangan setiap hari. Jadi kalau nggak ada masalah, di badan rasanya enak-enak aja, ya sudah, nanti ceknya bisa 2 minggu sekali. Jadi sewaktu-waktu kalau ada masalah langsung cek. Karena diabetes itu juga mempengaruhi pikiran juga mempengaruhi juga ya. Bisa. Jadi gula naik itu bisa dari pikiran. Cuman dari pikiran itu cuma berapa persen gitu. Bukan faktor utamanya. Faktor utamanya itu dari makanan. Pasti. Yang utama gula, kue, brownies itu kalau jenengan pengusaha brownies pasti tahu berapa gula yang dimasukkan untuk buat brownies. Iya. Banyak sekali. Saya nggak tahu itu Bapak sendok itu. Sebenarnya katanya kalau kemarin itu kan obat kalau obat itu farmasi dari sini tuh bilang bahwa sehari itu normalnya itu 6 sendok kita wajarnya. Konsumsi 6 sendok gitu. Kalau lebih dari itu bahaya gitu ya. Kalau jadi untuk Bapak Ibu yang menderita DM, monggo diatur pola makannya. Makan nasi jadi juga. Harus rutin, pagi, siang jam makan kita makan. Terus nanti ada jam snack juga. Terus satu lagi yang perlu diingat, jangan ngemil. Ngemil itu seperti kita nabung. Oh iya. Kalau nabung kan dapat uang banyak. Kalau ngemil dapat gula. Jatuhnya nanti makin lama makin banyak. Gulanya numpuk. Tiba-tiba dicek kok tinggi 400. Nah itu. Padahal mungkin ada keluarganya nggak ada yang kena gula gitu. Bisa faktor penyebab DM banyak. Gaya hidup gitu, karena gaya hidup. Keturunan juga bisa. Lah ketika gula tinggi, kalau ada luka atau gini, nggak usah nunggu gula tinggi. Kalau gula normal, kalau Bapak Ibu punya DM, tiba-tiba kok ada luka di kaki, yang pertama dilakukan adalah cek gula langsung. Jenengan harus tahu gulanya berapa.
Kalau gulanya normal ya sudah pertahankan. Nah, jadi insulin atau obat tetap disuntikkan, tetap diminum, makan tetap diatur. Nanti luka pasti akan sembuh dengan sendirinya karena tubuh kita mempunyai respon untuk menyembuhkan luka itu secara otomatis. Tapi kalau gulanya tinggi, jadi nomor 1 harus segera cek gula. Bukan, kalau gulanya tinggi. Oh, kalau gulanya tinggi, nomor 1 harus segera menurunkan gulanya. Oh, iya. Entah bagaimana caranya. Apakah minum obat yang dosis tinggi tadi atau langsung pakai insulin yang biasanya insulinnya 20 ditambah jadi 25 atau jadi 30. Nah, monggo, yang penting harus segera menormalkan gula dalam tubuh. Karena kalau gulanya tinggi ada luka, nanti jatuhnya luka diabetes. Ya, Gitu. jadi bisa lebih melebar lagi kalau tidak segera ditangani. Apalagi kalau nggak tahu ada luka di kaki, gulanya tinggi, nggak dicek beberapa hari, cuma dikasih salep dan sebagainya, nah itu terjadi infeksi, itu semakin cepat nanti penyebaran lukanya. Kalau sudah terjadi infeksi, langsung dirawat luka dengan tenaga ahli. Ya betul. Kalau terjadi infeksi, kalau dirasa bisa membersihkan sendiri ya monggo, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Tapi gini, luka itu ada evaluasinya. Jadi Bapak Ibu evaluasi sendiri. Kalau lukanya membaik teruskan. Tapi kalau lukanya memburuk atau melebar, berarti bisa jadi perawatannya lukanya salah atau obat-obatannya kurang. Kalau seperti itu terjadi ya harus segera kontrol dokter untuk mendapatkan obat yang tepat. Dan segera mencari tenaga ahli perawat untuk segera melakukan perawatan luka. Ya kalau rawat luka yang kecil gitu ya Mas ya, itu kan mungkin ada yang masuk ke dalam, bolong dikit gitu kan, bolong dikit. Itu perawatannya itu berapa hari sih kalau misalnya kita pengen ngawat sendiri lah? Kan itu bukan belum yang terlalu. Harinya itu sebenarnya tergantung kondisi lukanya itu sendiri. Jadi ketika kondisi lukanya jelek, banyak nanah dan sebagainya, paling bagus 1 atau 2 hari sekali. Tapi kalau kondisi lukanya bagus, merah, tidak ada keluar nanah dan sebagainya, itu bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali maksimal. Sama kita evaluasi Pak Bu. Jadi ketika ada luka kan pasti kan tertutup ya. Ini lagi luka harus tertutup nggih. Nah, ketika ada luka kan tertutup. Bagaimana kondisi kasanya? Kalau kondisi kasanya kering bagus ya nanti bisa 3 hari sekali dirawat. Tapi kalau kondisi kasanya basah, berarti mungkin ada produksi nanah dan sebagainya. Itu harus diganti. Kalau bisa ya setiap hari ganti. Kasanya nggak boleh basah. Ya, dan di prinsip perawatan luka itu lembab, nggak boleh basah. Nah, kenapa kok nggak boleh kena air itu? Terus kalau kena air gimana? Ya, gimana? Nah, kalau kena air berarti harus segera diganti. Bisa dibuka sendiri, terus dikasih salep, diganti. Itu kasanya dibersihkan dulu kering. Atau tidak? Kalau pembersihan luka seperti NaCl itu pakai cairan NS atau cairan infus. Bisa, monggo, nggak apa-apa. Dibersihkan. Jadi kalau nanti ibu mungkin sudah terampil merawat sendiri ya, lukanya sudah bagus, dirawat sendiri, dibuka 3 hari sekali, kok tiba-tiba hujan basah atau tiba-tiba ke kamar mandi kesiram, nah itu basah kan, nah itu harus segera diganti, diguyur pakai NS, dibersihkan, disalep, tutup seperti biasa, plaster dan gitu. Ya, jadi kalau masih lukanya kotor, mungkin masih ada perawat yang datang ke rumah untuk merawat, mungkin bisa dibersihkan secukupnya, ganti kas saja, mungkin sudah cukup, nggak perlu sampai benar-benar bersih. Kecuali kalau lukanya mungkin terkena debu, terkena pasir dan sebagainya, ya memang harus wajib dibersihkan. Iya, karena langsung infeksi ya. Karena resiko infeksi ketika ada benda asing yang masuk ke dalam. Iya, baiklah Mas Sesta, tadi pembahasan tentang obat-obatan lah, sedikit udah bahas obat-obatan kita. Ini yang mau saya tanyakan kan, katanya kalau diabetes itu tiba-tiba jarinya putus sendiri, nggak kerasa gitu kan. Ada juga yang sudah di rumah sakit sudah parah, kita diamputasi akhirnya gitu kakinya. Oh, itu amputasi. Kenapa kok bisa sampai diamputasi gitu? Oke, jadi Bapak Ibu ya, kenapa kok diamputasi? Syarat nomor 1 kena amputasi itu karena tulangnya udah rusak. Jadi ketika tulang sudah rusak, ya mau nggak mau harus diamputasi. Karena ketika tulang rusak itu nggak bisa sembuh atau nggak bisa tumbuh. Kalau daging selebar apapun luka, kalau cuma dagingnya yang rusak, daging itu bisa tumbuh. Jadi tapi kalau tulang, ketika tulang rusak ya sudah keropos,
dia sudah rusak, harus diamputasi. Amputasi. Jadi syarat nomor 1 itu kalau amputasi itu masalah tulangnya. Masalah tulangnya. Selama tulangnya bagus, tidak rusak, ya nggak perlu amputasi. Tapi ketika luka kecil, tapi kalau sudah sampai tulang, kan ada tuh beberapa mungkin yang lukanya kecil tapi dalam. Iya. Nah, dalam 2 lem, borong ke dalam, akhirnya ngenai tulang. Nah, setelah kalau di rumah sakit di foto ya, foto kaki, foto pedis ya, foto kaki. Nah, di situ nanti dilihat di fotonya, kalau ternyata tulangnya rusak, ya sudah, dokter pasti mengacarakan untuk amputasi. Seperti itu. Jadi masalahnya di tulang. Jadi kalau misalnya daging kena luka itu yang nggak sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh mungkin berapa ya, 2 minggu, sebulan gitu ya. Maksud saya luka nggak sembuh-sembuh. Ya nanti kalau luka seperti itu ya tergantung sih benernya. Iya. Nggak sembuh-sembuh, kalau emang gulanya tinggi kan juga sembuh. Iya. Ya, kalau itu nanti gini, masalah tulang itu, amputasi itu tulang itu kan harus di rumah sakit. Iya. Atau kalau di rumah ya biasanya ciri khasnya jari akan menghitam semua. Nah, kalau jarinya menghitam itu biasanya tulangnya sudah kena. Iya. Karena jari itu dia dagingnya paling tipis daripada organ lainnya. Jadi kalau telapak kan masih ada daging banyak nih di sebelum tulang. Iya. Tapi kalau jari kan kanan kiri atas bawahnya kan sudah tipis sekali. Iya, kalau kita tulang pegang kan juga udah kerasa gitu udah tulangnya. Jadi biasanya kalau jari-jari Bapak Ibu yang luka kok sampai hitam itu biasanya otomatis akan direncanakan untuk amputasi. Meskipun nanti teman-teman perawat yang di rumah ngerawat itu pun pasti biasanya akan diamputasi. Jadi amputasi tidak harus di rumah sakit, bisa di rumah, tapi ya kalau di rumah tergantung perawatnya. Jadi mungkin Bapak Ibu harus pandai-pandai memilih perawat yang bisa merawat dengan baik dan benar. Seperti itu. Ya, kalau Mas kan juga Insya Allah ya kalau mau manggil Nasista di wilayah Blitar gitu. Selama masih bisa terjangkau monggo bisa menghubungi saya. Memang ya, pasien mandiri juga di rumah panggil jadi, gitu. Saya juga Bapak Ibu, saya juga melakukan perawatan luka di rumah. Nggak cuma diabetes, post op juga bisa dan sebagainya. Kalau post op kan lebih mudah. Paling perawatan 3 hari sekali, 2 minggu selesai. Yang agak lama emang diabetes. Kalau diabetes, ya mohon maaf Bapak Ibu, perawatan diabetes itu nggak bisa dibilang sebentar, pasti lama. Pengalaman saya paling cepat 3 bulan, bahkan rata-rata ada yang sampai 5-6 bulan. Itu paling lama. Perlu kesabaran, biaya sabar, juga, telaten, makan juga harus diatur dan sebagainya gitu. Berarti mungkin kalau dari pengalamannya Mas Wista, pasien-pasiennya Mas Wista itu yang diabetes dan kena luka itu karena faktor pertamanya makanan yang tidak terkontrol ya. Kebanyakan karena makanan yang gak terkontrol, akhirnya gulanya tinggi. Bahkan ada beberapa pasien itu yang apa istilahnya, sudah saya rawat sembuh, terus ya mungkin sembuh sudah enak ya, beliau nggak mikirkan gula lagi. Jadi awalnya beliau luka nih. Nah, luka itu saya kasih tahu, Pak, ini biar lukanya sembuh, pertama gulanya harus dikontrol, makannya harus diatur. Beliau benar-benar jaga nih, makan gulanya terjaga, makannya dijaga, gulanya bagus terus. Ketika saya cek, akhirnya lukanya sembuh. Mungkin pas sembuh beliau mungkin lupa, nggak ngontrol gula lagi, makanya sudah nggak terkontrol lagi, akhirnya luka lagi. Sering seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika luka sudah sembuh, jadi pola makan harus tetap dijaga, obat harus tetap diminum agar gula dalam tubuh itu tetap terjaga normal. Jangan sampai lupa, jangan sampai wes los-losan makannya, pengen makan ini, pengen makan itu. Terkadang mungkin dulu ngempet-ngempet, sekarang dilos nih, wes mari mungkin seperti itu. Akhirnya gulanya tinggi lagi, kena luka lagi, ya udah luka lagi, perawatan lagi. Situ katanya kalau yang punya diabetes itu caranya supaya tidak kena luka itu pakai sendal dan lain sebagainya, itu suatu pencegahan juga ya. Tadi kembali lagi yang awal saya tadi, kenapa kok luka itu masih di kaki? Jadi Bapak Ibu yang punya diabetes terutama ya, atau yang mungkin yang belum punya, itu ada namanya dari turunan diabetes itu namanya neuropati. Neuropati itu pengurangan sensasi nyeri.
biasanya pengurangan sensasi nyeri itu terjadi di bagian ekstremitas. Ekstremitas itu bisa telapak tangan atau bisa bagian kaki karena dia yang paling jauh dengan jantung. Lah, kaki itu ketika terjadi neuropati pengurangan sensasi nyeri itu kadang orang jalan-jalan terkena beling, terkena kerikil, terkena ri, nggak terasa. Iya. Nah, tiba-tiba di rumah loh kok banyak darah, kenapa kaki ini tiba-tiba luka? Nggak kerasa. Jadi kenapa kalau di kaki itu ya emang kaki itu paling rawan dengan barang-barang di sekitar. Jadi ketika ada luka pasti yang terkena kebanyakan kaki. Seperti itu. Jadi kenapa kok banyak kakinya? Soalnya kan setelah itu kena itu nggak kerasa. Nggak terasa. Nggak tahu juga kalau infeksi. Kadang ada loh beberapa yang sampai seminggu itu nggak terasa, nggak sadar kalau kakinya luka. Iya. Tiba-tiba lukanya sudah besar. Mungkin karena peredaran-darahnya tidak lancar. Karena ya penyakit dari Gula. DM itu sendiri ketika gulanya tinggi, akhirnya peredaran darah di kaki itu tidak lancar. Jadi neuropati itu jadi terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga semua pasokan gizi itu semuanya berkurang di kaki. Akhirnya kakinya tidak terasa, kebas ya, kebas gitu. Dijiwit, dipetil nggak kerasa. Sing nemen dipetil nggak kerasa bener Bu. Oh iya. Yang parah itu pakai alat itu di alat pakai alat dijiwiti gitu nggak terasa. Sama seperti terpati rasa terbius. Nggak terasa, bener-bener nggak terasa. Kayak gingin gitu. Gingin masih kerasa ya, sakit. Gingin ya. Iya. Gingin saraf tuh. Saraf ya itu ya. Soalnya banyak yang ini kakinya gingin minta cek gula, cek asam urat gitu. Tapi ada ya mungkin juga bisa karena kan membuntu saraf-saraf yang bikinnya bisa. Iya. Seperti kolesterol, DM itu kan mengandung gumpalan-gumpalan yang bisa menyempitkan pembuluh-pembuluh saraf dan sebagainya. Itu. Itu. Jadi kenapa kok kebanyakan di kaki? Di tangan juga bisa ya? Tangan bisa, juga ada. Di tangan ada tapi juga. Ya jarang sekali karena tangan kan letaknya di atas. Dia kena apa di atas? Iya. Kan ya enggak, kecuali ya kena pisau dan sebagainya. Itu bisa. Cuma jarang sekali. Kebanyakan di kaki karena di kaki kan kita kadang nggak sadar, nggak selalu melihat kaki. Tapi kalau tangan kan tiap hari melihat. Lihat HP, lihat melihat. Tapi kalau kaki kan kadang orang tua itu nggak terlalu banyak memperhatikan. Sampai luka beberapa hari itu bisa. Sampai bengkak gitu. Sampai bengkak. Keluar. Itu bisa. Pokoknya kalau walaupun kan ada juga yang nggak ada luka, mungkin benjolan aja kayak belembung kayak apa namanya bengkak gitu, nggak Mas? Kalau benjolan aja. Benjolan. Maksudnya kan luka kadang-kadang itu nggak ada yang luka terbuka gitu kalau luka DM. Atau semua luka diabetes itu terbuka? Awalnya pasti terbuka ya. Mungkin kalau pernah kok tiba-tiba melentung dari dalam itu bisa jadi dulu ketika ada luka sudah menutup kan. Nah di dalam mungkin masih ada sisa-sisa kotoran yang belum bersih. Oh ya, itu masalahnya di situ. Ketika suatu hari ketika gulanya tinggi, dia akhirnya menjadi bibit istilahnya, menjadi faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya menyebabkan luka itu melentung akhirnya luka lagi, bengkak lagi. Jadi itu bukan luka tertutup diabetes tapi memang luka terbuka yang. Kalau sepengetahuan saya, luka diabetes itu kok tiba-tiba muncul luka melentung akhirnya meledos dan sebagainya, itu kayaknya nggak mungkin. Seperti itu ya. Pasti ada pencetus dulu, entah itu kena eri, kena batu, kena beling, kena tunggak, pasti ada. Bahkan kena eri yang sekecil itu bisa jadi luka diabetes. Itu mungkin karena yang sangat kecil sekali itu, sangat jadi kecil sekali. Kelihatan kalau luka terbuka. Kalau aku kan tahu kan dia ri itu apa ya? Ri bayam apa? Iya. Yang menusuk. Pokoknya kalau kita pitek apa ya? Terkadang kan kalau yang bapak-bapak ibu-ibu gitu. yang suka di sawah kan ketika kena ri kan nggak kerasa. Iya. Tapi ketika rinya masuk itu kan benda asing di dalam kaki. Kalau gulanya tinggi itu yang bisa menyebabkan infeksi. Akhirnya dia melentung, keluar tanah dan sebagainya. Terus akhir jadi luka diabetes. Itu yang menyebabkan.
Tapi kalau murni tiba-tiba dari dalam luka, melentun dan sebagainya, itu kayak kok belum ketemu ya. saya. Bukan ya. Bukan jalannya luka gitu, diabetes. bukan luka diabetes. Kalau luka-luka seperti itu biasanya lebih ke kayak tumor atau mungkin kanker itu bisa. Seperti kayak kalau jenengan tahu mungkin ya Bapak Ibu, kayak si payudara itu kan tiba-tiba ada benjolan awalnya. Nah, semakin lama benjolannya membesar akhirnya pecah. Nah, itu kan dari dalam. Kalau seperti itu kan dari dalam. Itu bisa. Tapi kalau diabetes kok kayaknya belum pernah. Bukan, tiba-tiba dari dalam menuntung dan akhirnya pecah jadi luka enggak. Jadi memang yang paling penting yang itu dijaga tangan sama kakinya, dilindungi lah. Kemana-mana harus pakai sandal Bapak Ibu. Sandal, sepatu kalau bisa yang empuk karena pengalaman ada lagi pengalaman itu pasien saya luka karena lecet dari sepatu. Bisa juga loh itu. Iya. Udah ditutupi ya kita. Padahal sudah menjaga gitu. banget itu Bapak Ibu, menjaga banget di mana-mana sudah pakai sepatunya mungkin bagus ya. Iya. Sepatu tapi mungkin sisa dan sebagainya akhirnya menimbulkan lecet. Nah, luka lecet itu kalau gulanya pas tinggi ya bisa jadi luka. Iya. Luka diabetes bisa. Luka yang istilahnya sebiasa mungkin lah. Luka lecet itu kan biasa ya. Biasa banget. Tapi ketika luka lecet ke orang normal atau Bapak Ibu yang diabetes gulanya normal ya nanti 3 hari aja sudah kering. Yang menyebabkan merembet nggak bisa kering-kering kan karena ada diabetesnya, karena gulanya terlalu tinggi. Penyumbatan itu makanya orang diabetes hipertensi juga disuruh olahraga juga supaya digerakkan lah gitu kakinya, tangannya gitu. Badannya bisa lancar gitu. Badannya lancar. Terus diabetes itu harus senam kaki ya, betul. Oh iya, senam kaki juga. Untuk menghindari neuropati itu tadi. Agar sensasi nyeri di kaki itu tetap ada. Jadi Bapak Ibu kalau terkena sesuatu di kaki biar tetap terasa. Tidak sampai tidak terasa. Ya, jadi yang mungkin semoga yang mendengarkan ini punya diabetes tapi nggak pernah luka gitu ya. Ini betul, amin. Pengantisipasian saja gitu. Jadi mengantisipasi harus mungkin Bapak Ibu bisa browsing ya terkait senam kaki diabetes yang menggerak-gerakkan jari kaki itu tujuannya untuk memperlancar peredaran darah di kaki. Jadi ada yang khusus gitu, bukan cuma jalan saja lah, ada senam diabetes. Ada gerakannya, ada yang khusus. Nanti kalau pas di rumah sakit kontrol mungkin ke poli bisa tanya, teman-teman pasti tahu. Kadang juga ada latihannya. Diajarin nanti senam diabetes gitu. Jadi yang pertama mungkin yang belum pernah cek gula yang usianya 35 tahun ke atas gitu. 40 tahun lah. 40 tahun ke atas. Coba cek gula atau kalau perlu cek rutin semua. Iya, cek rutin semuanya gitu. Dan yang sudah kena itu jangan takut ya, walaupun yang lukanya sebulan gitu. Jangan takut kalau ada luka, jangan takut. Jadi harus berpikir positif, sebanyak apapun, selebar apapun luka, sejelek apapun luka pasti bisa sembuh dengan perawatan dan pengobatan yang tepat. Dan kalaupun sampai amputasi nggak apa-apa, nanti bisa walaupun sudah berkurang nih Okay. Jadi kalau sampai mungkin nggak ya sampai amputasi, diikhlaskan saja. Tabah, sabar demi kesehatan. Kembali lagi demi kesehatan dan taraf hidup yang lebih baik. Kualitas hidup yang lebih baik. Oke, Masya Allah. Ini udah jam 4, Mas Ustaz. Jam 4? Iya. Cepat sekali. Iya, cepat kan ya. Tadi ini 1 jam ngomongin apa aja gitu Mas Ustaz di belakang layar gitu. 1 jam ngomongin apa ya? Iya, banyak kan Mas Ustaz kan. Banyak sekali yang dia ngomongin. Udah sampai ke sana ke sini gitu. Dan semoga bermanfaat juga. Rilisnya yang belum dibahas apa? Ini sudah semua nih. Tadi kan dirawat sendiri oleh keluarga tadi bisa ya? Bisa. Masalah perawatan sendiri oleh keluarga itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti monggo nggak apa-apa kalau ingin konsultasi dengan saya bisa di Facebook bisa punya bisa. Facebook ada Facebook tapi nggak aktif. WA aja. Apa IG. Instagram saya Rizta Didahir Lambang, di situ ada nomor HP saya.
mau konsultasi bebas, nggak harus manggil saya, konsultasi aja nggak apa-apa, bisa saya selama saya ada waktu pas nggak kerja, karena ngapunten ketika saya kerja jarang sekali lihat HP. Oh iya, Jadi profesional. Jadi ketika pas saya senggang pasti insya Allah saya balas. Oh ya, nanti saya share di Facebook. Saya masih pakai Facebook IG-nya Mas Sesta. Dengan Facebook dengan WA kan lebih mudah. Ya, nanti ada luka foto, nanti bagaimana sih Mas perawatannya? Konsultasi. Kalau mau perawatan luka sendiri bisa, selama dengan catatan lukanya harus benar bagus Bapak Ibu. Karena ketika luka jelek perlu nekrotomi, kalau jenengan bukan ahlinya pasti nggak bisa. Mulai dari alat yang harus steril, Iya. obat-obatan dan sebagainya itu pasti kesulitan jenengan. Tapi ketika lukanya sudah bagus, sudah merah, mau dirawat sendiri bisa. Saya ajari pun bisa. Kebanyakan pasien-pasien saya yang saya rawat itu awal-awal saya rawat, ketika luka sudah bagus pasti saya tarik Bapak Ibu. Iya. Keluarganya, anaknya, kira-kira mau merawat sendiri atau tidak. Kalau mau merawat sendiri, biasanya saya siapkan alat-alatnya. Jadi tinggal ganti. Masih dipantau lah istilahnya. Masih saya pantau. Nanti saya ajari ngerawatnya bagaimana dan sebagainya. Itu kadang saya seperti itu. Kalau masalah bisa atau tidaknya Bisa. Yang penting telaten dan alatnya nggak boleh yang harus steril lah alatnya gitu. Kalau sudah bersih kan tinggal buka, bersihkan, guyur. Pakai kasa kan juga steril. Kasa steril ditutup, salep, tutup gitu aja kan mudah, nggak perlu alat gunting yang steril dan sebagainya. Iya. Karena nggak perlu nekrotomi. Nekrotomi itu membuang jaringan yang rusak, nggak perlu. Yang menghitam gitu. Kecuali kalau ada jaringan rusak ya harus dinekrotomi, Iya. harus digunting. Kalau digunting berarti alatnya harus steril untuk menghindari infeksi lebih lanjut. Kalau diabetes kan masalahnya infeksi itu lukanya. Betul. Itu kenapa sampai diamputasi tadi juga sudah dibahas. Amputasi nomor satu karena tulangnya. Tulangnya. Selama tulang baik, tidak ada keroposan atau tidak ada yang menjangkit bakteri dan sebagainya, nggak perlu amputasi selebar apapun. Jadi pasien saya tuh yang sampai kaki itu tulangnya bagus, sampai paha itu lukanya dari bawah sampai paha itu bagus tulangnya. Itu Cuma ya penyebabnya kena apa? tendon. Masih ingat apa tidak? Tendon. Mas Biasanya Sesta? luka kaki itu kok sampai merambat ke atas itu biasanya kena tendon. Jadi tendonnya sudah kena akhirnya merambat ke atas. Ke atas. Karena di dalam tendon itu tidak ada pembuluhnya, benar nggak? Iya. Di dalam tendon tidak ada pembuluh. Ketika tidak ada pembuluh berarti tidak ada Peredaran darah. peredaran darah, obat-obatan yang masuk untuk membunuh kuman di dalam tendon. Nah itu. Kalau daging kan masih kena darah, masih kena nutrisi dan sebagainya, itu bukan. Tapi kalau tendon karena nggak ada pembuluhnya, kalau sudah kena dia merambatnya cepat sekali. Tendon itu apa Pak? Tahu nggak tendon? Aku ngomongin tendon, nanti nggak tahu. Tendon itu otot. Jadi tendon itu yang membuat kita bisa menggerakkan jari, yang membuat kita bisa menggerakkan tangan. Itu otot gerak. Itu banyak sekali di tubuh. Iya kayaknya. Tendon itu tidak ada pembuluhnya. Jadi ketika tendon terkena itu yang menyebabkan perambatan bakteri infeksi itu cepat naik. Di tendon itu. Jadi pasien saya yang sampai paha itu tendonnya rusak, akhirnya dia lukanya sampai paha, tapi tulangnya bagus, nggak sampai amputasi. Tapi kalau lukanya kecil, tapi ngenai tulang, ya sudah harus diamputasi. Oke. Itu perawatannya berapa lama itu, Mas Sesta? Yang sampai paha itu? Kemarin berapa ya? Ini barusan ya? Tahun-tahun? Enggak, sudah lama. Udah lama pandemi. itu. Pas pandemi itu ya? Sebelum pandemi. Pandemi ini malah karena pandemi saya ngurangin apa? Oh, pasien ya. Oh iya. Tapi sekarang sudah bebas ya. Sekarang sudah mulai ada lagi. Kalau pandemi kemarin saya beberapa kapan sempat off ngerawat di rumah. Iya. Karena takut sakit juga. aja. Iya, hati-hatilah pas itu. Betul. Jadi, kalau yang pengalamannya sampai paha itu kemarin kurang lebih sekitar 7 bulan. 7 bulan. Lama nggih, Sobat Asa. Lama. Cuman 7 bulan itu pun gini. Perawatan tidak setiap hari. Wah, orang mikir kok 7 bulan. 7 bulan tiap hari dirawat. Sehari 30 hari. Berapa? Jadi enggak apa-apa, Bu. 7 bulan itu biasanya saya dulu 2 minggu awal itu setiap hari. Ketika luka pada bagus sudah 2 hari sekali. 2 hari sekali kurang lebih sekitar berjalan 1 bulanan. 2 hari sekali. Nanti semakin bagus 3 hari sekali. Sampai nanti kemarin itu sampai seminggu terakhir ya, terakhir itu seminggu sekali. Tapi dengan catatan seminggu sekali itu saya datangnya tiap hari Minggu, hari Kamis atau hari Rabu itu dirawat Pak keluarganya sendiri. Oh
Oh ya. Jadi tetap 3 hari sekali hitungannya. Maksimal 4 hari sekali. 4 hari sekali 4 hari maksimal. sekali sampai nanti saya bisa ngerawat seminggu sekali, tapi dengan catatannya tadi di tengah-tengah Keluarganya. dirawat sendiri sama keluarga. Seperti itu. Jadi nggak tiap hari dirawat tapi Iya. perawatan tergantung lukanya. Kalau lukanya masih jelek ya tiap hari, tapi kalau sudah bagus ya nanti digang sampai tadi. Berkurangnya itu. Jadi ya, jangan takut masalah biaya, insya Allah. Kalau ada niat pasti bisa lah. Nggih. Kalau ada usaha. Tadi juga perawatan idealnya berapa kali tadi sudah dibahas, 4 hari bisa maksimal. Kalau sudah bagus nggak harus setiap hari. Malah kalau dirawat setiap hari itu resiko infeksi karena kan terbuka. Iya, Semakin terbuka. sering dibuka. Makanya kita pertahankan tertutup selama kasanya bagus loh. 4 hari itu dengan catatan kondisi kasa yang bungkus itu bagus kering. Tapi kalau 2 hari aja sudah puasa ya harus diganti. diganti saja gitu ya kasanya. Bisa diganti saja. Sampai nunggu petugasnya datang lah gitu ke rumah, atau datang ke rumah sakit. Gitu. Nah, tadi juga sudah dibahas kondisi luka yang perlu dirawat oleh perawat sudah. Jadi kalau lukanya perlu nekrotomi ya harus perawat, tapi kalau enggak ya mau dirawat sendiri monggo, saya persilahkan. Nggih. Niki sudah lewat jam 4, lewat 1. Iya, Niki sebelum kita tutup, apa ada closing statement dari Mas Wista? Apa ya? Atau ingin kesini lagi? Nah, kapan-kapan kita kesini lagi aja ngobrol lebih jauh. Mas Wista nih banyak sekali nih hobinya. Hobinya selain rawat luka, banyak sekali bisa ya. sharing lah sama kita. Nanti bisa sharing lebih lanjut. Masalah. Ya sekali lagi mungkin buat Bapak Ibu, yang pertama tetap semangat. Nah, usahakan semuanya diatur. Yang terkait perawatan luka jangan takut. Seburuk apapun luka pasti bisa sembuh, insya Allah pasti. Nah, seperti itu. Oh ya, terima kasih Mas Sista. Nggak apa closing statement yang sangat singkat tapi membuat kita bersemangat. Dan terima kasih bagi Sobat Asa yang sudah mengikuti kita dari awal sampai saat ini sudah jam 4:02. Dan terima kasih juga Sobat Asa yang sudah komen-komen. Terima kasih Mbak Heni Nuraini. Ada pertanyaan nggak? Ini kebetulan Botan ini masih say hi gitu. Nggak apa-apa kalau tanya-tanya, kan memang kadang-kadang ada delaynya dulu Mas Wista. Sehari 2 hari mungkin siap. nanti dikasih tahu IG-nya Mas Wista ya. Di kawasan Karangsari ikut nyimak, alhamdulillah ini habis shift pagi. Biasanya Mbak Heni ini yang ngehosi Bincang Sehat gitu. Mana Mbak ininya? Shift pagi jadi capek kalau shift pagi. Asalnya saya shift sore. Oh, kebetulan nanti ada acara di rumah sama nanti malam dapat undangan juga untuk lihat peta. Oh iya. Akhirnya saya tukar Tukar pagi. pagi. Ya, alhamdulillah juga Capek. enggak, acaranya ini juga sore juga. Pas. Kalau hari sore kan harus pagi. Iya. Ya, alhamdulillah semua sudah diatur sama. Iya. Jadi bisa berbagi lah, alhamdulillah. Kita ada sama jalan semua. alhamdulillah. Ada Bu Widayati dari Tenggang Kidul Paku Kediri hadir. Ada Bu Gumiati Ningsih dari Selo Kajang hadir. Terima kasih Selo Kajang. Dan Sobat Asa yang mungkin mendengarkan melalui radio yang tidak terjangkau, yang belum komen gitu, karena kita tadi tidak membuka telepon SMS WA kalau Bincang Sehat ya. Dan terima kasih Mas Rista. Tadi sudah belum ngomong terima kasih saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sama-sama, mohon maaf juga. Iya, dan mohon maaf juga untuk Sobat Asa jika ada salah kata. Dan terima kasih semuanya. Waktu untuk kita pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.